Saudara-saudaraku yang terkasih, Shalom. Mari kita ucapkan puji syukur kepada Tuhan karena telah diberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, kenikmatan yang tiada tara, yang tiada bisa bernilai dengan uang. Kita telah diberikan kekuatan untuk menjalani kehidupan kita. Tuhan begitu baik. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami, Tuhan. Sebentar kami memulai sesi Ragi Roti ini, kiranya Tuhan menyertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, Tuhan. Kami mengucap syukur. Tuhan, kiranya Tuhan menyertai sesi Ragi Roti ini dari awal, pertengahan, hingga akhir. Dan biarlah setiap firman Tuhan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini kita ambil dari Matius pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-29. Di dalam perikop ini kita membaca tentang kisah dua orang buta yang disembuhkan oleh Yesus. Sebelum kita sampai membahas kebacaan, saya mau membahas satu kata yang sering kita ucapkan di dalam kehidupan bergereja nih. Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Nah, itu kan ada pujian seperti itu. Kita sering nyanyikan, kita sering ucapkan di dalam kehidupan bergereja kita, terutama di Paskah ya. Saat Paskah kita akan sering mengucapkan kata itu, Hosana. Namun kita tahu nggak sih artinya apa Hosana? Hosana itu artinya, ya Tuhan selamatkanlah kami. Ini berbicara tentang keselamatan. Lalu apa hubungannya dengan bacaan kita dua orang buta? Oke. Pada masa itu tuh orang buta dipandang sebagai orang berdosa. Mereka harus tinggal di luar kota dan terasing dari yang lain. Dan oleh karena itu hanya dapat melihat itu bukan sekedar masalah kesehatan. Bukan sekedar, oh sekarang aku bisa melihat, enggak. Tapi memiliki arti tersendiri. Yaitu bukan sekedar masalah teknis, melainkan soal prinsip. Yaitu kita dibebaskan dan selamat. Dan itu yang dibutuhkan sekarang, bukan nanti. Ya, Yesus menyembuhkan kedua orang buta itu sama seperti Yesus menyelamatkan kita dari dosa. Dibebaskan kita dari dosa. Dan itu yang kita butuhkan sekarang, bukan nanti, besok-besok. Dan Yesus tidak hanya menjadikan kedua orang buta itu dapat melihat, namun ia juga masuk ke Yerusalem untuk menegaskan posisinya sebagai Mesias. Di ayat 1-3 di pasalnya yang ke-21. Dan ia masuk ke Yerusalem itu bukan dengan mengendarai kuda, simbol kekuasaan seorang raja, melainkan dengan mengendarai seekor keledai betina. Dan Yesus datang bukan dengan kekuatan yang menakutkan, melainkan dengan kelembutan. Yesus menampilkan gambaran Mesias yang menyelamatkan, bukan menghancurkan. Dengan demikian, tepatlah seruan Hosana yang diserukan oleh orang banyak. Ia datang dalam nama Tuhan untuk menyelamatkan. Dan dari bacaan ini kita tuh diingatkan bahwa keselamatan yang diberikan oleh Yesus kepada setiap orang, kita semua, bukan saja baru akan berlaku nanti di seberang sana, melainkan mulai sekarang, di sini, di dunia ini. Keselamatan yang kita terima saat ini sudah pasti membawa konsekuensi. Ya, kita bukan saja dipanggil untuk terus memuji dan membesarkan nama Tuhan yang sudah menyelamatkan, namun juga untuk menyatakan keselamatan itu dalam keseharian dengan melakukan kebaikan bagi sebanyak mungkin orang. Dan kebaikan yang kita lakukan bukanlah agar kita selamat, melainkan karena kita sudah diselamatkan. Kita perlu ingat-ingat itu. Kita sudah diselamatkan. Kita tidak mengusahakan keselamatan, tetapi Tuhan yang memberikan kita keselamatan. Amin. Hosana. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus ya Bapa. Kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah memilih kami bahkan sebelum kami hidup Tuhan. Engkau telah merencanakan yang terbaik untuk kami.
Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik, karena Engkau luar biasa baik Tuhan di dalam setiap hidup kami. Kami telah belajar bahwa di dalam perkara ini Tuhan selalu ada buat kami. Tuhan selalu menyelamatkan kami. Tuhan melindungi kami, menyertai kami, menjaga kami Tuhan. Dan keselamatan yang mutlak, keselamatan yang pasti hanya dari Engkau, dan kami percaya itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ya Bapa, Engkau sangat baik, Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Dan kami mau mengakhiri sesi Ragi Roti pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kami di dalam setiap langkah-langkah kami Tuhan, terutama di tengah chaos seperti ini Tuhan, di tengah kekacauan karena corona ini Tuhan, banyak hal menjadi kacau, banyak hal makin rumit Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Ya Bapa, terpujilah namamu kekal untuk selama-lamanya. Hosana, selamatkanlah kami Tuhan. Haleluya. Amin.